sedikit atau banyak yang melanggar. Nah, pertanyaan nih, ada kritikan Kang Bro di lapangan nih tentang kepengurusan. Maaf, saya agak sedikit keluar jalur. Kepengurusan itu Nah, ada yang nanya nih, jadi apa? Jadi pertanyaan di benak belum dapat jawaban. Diatur apa? tidak wakil ketua umum di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga? Jadi kan begini, dalam anggaran dasar organisasi itu kan tidak ada istilah wakil ketua umum. Yang ada itu wakil ketua bidang-bidang yang itu loh, Mm-mm. bidang-bidang itu. Ketua dan Nah, ketua umum dan Kak, ketua bendara umum, ya sekretaris umum, ketua umum dan itu. bendara umum, bendara Ya, kalau bendara. mau dirubah istilahnya apa, pakai istilah apa ya? Wakil ketua misalnya gitu ya. Mm-mm. Itu ya, ini sebenarnya itu kan bisa dirubah dengan anggaran dasar. Sebenarnya prosesnya dulu. Hmm. Kalau misalnya kamu terpilih ya, Mm-mm. presiden wakil presiden. Iya. Presiden wakil presiden nanti boleh melakukan perubahan dengan regulasi dengan kebijakan-kebijakan boleh. Hmm. Yang penting legitimasi dari Kalau misalnya umumnya. si orang yang terpilih ini ya, ketum yang terpilih ini kemudian melakukan regulasi organisasi, artinya membuat kebijakan-kebijakan organisasi Hmm. dengan aturan, dengan konstruksi yang sesuai dengan ADRT pula, itu boleh. Mm-mm. Boleh saja nanti dirubah. Hmm. Ada ketua umum, ada wakil ketua umum. Itu nanti berarti harus dibuat regulasinya. Iya dong, harus dibuat aturannya dulu. Kalau tidak berarti kan melanggar ADART kan? Karena tidak Tidak diatur. sesuai, Tidak sesuai karena tidak tidak diatur. sesuai. Ya, Karena kan wakil ketua umum di bawahnya ada ketua bidang kan gitu. Nah, sekarang balik lagi Kang Bro. Dalang, kita bicara dalang nih. Layarnya layar tancap masalahnya Kang Bro. Saya jadi bingung nih. Bicara dalang ada layar tancap. Nah, apakah jadi gini, ini kan ada dalang ini. Apakah nggak bisa ya diukur? ada dalang. Apakah kayak kalau gini kan saya ngeliat nih dalangnya Kang Bro nih yang megang megang wayangnya nih kelihatan. Nah, Ya, apakah nggak ya. bisa diungkap itu siapa dalangnya itu? Dalangnya, Eh, oh sebenarnya udah pada tahu. sudah tahu. Kan tadi kita bicara logis saja ya. Hmm, Lo is logis. oke. Tujuan pengawasan Hmm, dan jadi tujuannya sendiri itu pengawasan itu hmm, satu, ya, oke. tujuan dan manfaat pengawasannya. Satu, budgeting. Ya, Siapa dalang? Dalang di pasti ada hubungan dengan budgeting. oke. Ya, oke. Dua, tadi kan Prosedur. prosedural. Siapa dalang yang kemudian merubah prosedural tidak sesuai ADRT? Karena ada budgeting. Siapa yang merutin apa? Ya itulah dalangnya. Tiga. Tiga, kewenangan. Siapa pelanggar kewenangan? Yaitu dalangnya. Berarti tiga ini satu dalang. Bisa jadi. Bisa jadi satu dalang, bisa jadi beberapa dalang. Nggak berantem tuh dalangnya. Dalangnya sepakat kok. Lu kalau Namanya komplotan. yang satu mau ke Ya kiri, satu mau ke kanan. komplotan kan sama. Coba sekarang gini, komplotan geng sepeda motor. Komplotan tidak satu. Kalau satu namanya bukan komplotan. Iya sama ya. Besok geng sepeda motor satu orang doang. Namanya monolog. Jalan sendirian dia. Iya namanya. Yang namanya komplotan sepeda motor, komplotan begal, komplotan itu pasti beberapa orang. Iya 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 iya. Iya pasti komplotan. Ya iyalah kalau banyak pasti Iya, komplotan. Lebih dari dua itu banyak. iya, iya. Jadi Jalan dalang itu lebih dari satu boleh. boleh, nggak ada ngelarang. Dalam pewayangan tuh sering kita temukan dalam beberapa dalang itu manggung bersama. Kompak ya. Itu kan apa? Kok- Simbolis Tapi kompak ya. Dalangnya ngantuk. ini kan wayangnya dimainkan dengan Ya kompak kompak ya. lah. Kompak loh misalnya gini contoh nih contoh. Contoh oke. Contoh nih ya,
Tengkuni mau terima duit, ya lah. Tengkuni mau terima duit. Terus dia yang kasih murid-muridnya, ini tak kasih duit ini. Kamu tahu ya, udah tak kasih duit ini. Ternyata ini duitnya kan duit nggak ini. Nah ini kan murid-muridnya yang udah nomor duit itu loh. Ternyata itu duit haram gitu. Ya dia kan nggak berani juga. Akhirnya dukung. Karena sudah terlanjur make. Kurawa kan gitu modelnya. Istilahnya. Yang mengendalikan kan Sengkuni, ya. Nah. Berarti karena udah keterpaksaan jadinya. Terpaksa karena yang belum tentu. Terlanjur awalnya keterpaksaan. Akhirnya begitu enak kok, apa enak? Gak terpaksa lagi. Awalnya keterpaksaan, akhirnya keenakan. Itu mah pengantin Kang. Ya orang korupsi itu juga begitu loh. Orang korupsi awalnya keterpaksaan. Lama-lama kebutuhan loh, kok enak ya. akhirnya kebutuhan terus. Pengen beli mobil. Satu, pengen beli mobil 2, 3 kan kebutuhan akhirnya. Rumah 1, 2, 3, rumah mewah 1, 2, 3. Kebutuhan. Iya. Jadi balik lagi. Tapi ini bro, tak kasih tahu. Ya. Sehebat apapun akal muslihat yang dilakukan oleh sekelompok atau orang yang berbuat jahat, itu akan terungkap. Pasti. Bad ragging itu tetap nanti akan terungkap. Pasti terbongkar. Kalau tidak terungkap sekarang, nanti pasti akan terungkap. Nah, balik lagi ke rekonsiliasi. Ini kan sudah ada yang mendeklarasikan. Bisa nggak Kang Bro memberikan sebuah input masukan buat mereka? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah sekedar yang mendeklarasikan siapa? Ya beberapa orang itu maksudnya anggota apa orang-orang sawah apa orangnya? Anggota Bang Bro, rakyat notaris. Rakyat notaris mendeklarasikan rekonsiliasi. Iya. Anggota rekonsiliasi. Agar dua kepengurusan nggak salah. Nggak salah. Oke. Nah, sekarang tinggalnya menangkap cara rekonsiliasinya bagaimana. Kan gitu, nggak salah. Anggota punya hak suara, anggota iuran dipotong paksa. Dipaksa potong, otomatis. Nah, otomatis kok. Sarannya apa langkah selanjutnya? Dia disuruh anggota itu suruh menanggung kewajiban, tapi tidak boleh menuntut haknya. Itu anggota. Haknya nggak boleh ya. Anggota notaris itu kan gitu. Rakyat notaris. Kamu anggota notaris? Tanya. Kamu anggota notaris? Ya. Kamu kalau anggota notaris pasti kamu wajib membayar iuran dan sebagainya. Kewajiban harus di ini. Ya. Dan kamu tidak boleh menuntut hak kan? Iya. Sarannya apa Kang Bro? Sarannya apa buat rakyat notaris yang sudah mendeklarasikan? Apa anggota? Ya, sebenarnya kan ada sih yang mengendaki open bar, wis di open bar sekalian. Ada yang konsultasi ke saya, oh kalau open bar itu gimana? Open bar, kamu enak. Lah apa? Kamu nggak iuran lagi. Nah kalau open bar nggak iuran lagi yo. Kamu enak, nggak iuran lagi kan? Aku jawab begitu, gitu. Nah, terus kalau nggak open bar, ya kalau nggak open bar tentu kamu harus iuran. Gitu. Kamu harus menanggung kewajiban, tapi kamu nggak boleh menuntut hak. Kalau open bar, kamu boleh menuntut hak, nggak ada kewajiban. Gitu. Karena orang kan pengen anggota direbutkan kalau seperti ini, gitu. Kalau open bar kan banyak kan, direbutin, ya, kayak dikasih janji-janji kayak rakyat lah. Itu kalau mau pemilu, gini rakyat tuh bisa makan semuanya. Makan sosialisasi itu pasti kan ada snack, ada makan, ada nih pulang disangoni amplop 100.000. Kalau nggak munafik itu partai politik rata-rata gitu. Pasti. Nanti kalau mau coblosan itu sudah didata, bro. Pasti. Saya juga ditawarin data, ya. Iya didata. data ini 50.000, 100.000, 20.000 barang ada 10.000, 20.000, 30.000 itu ada.